Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan peta kontur menggunakan leveling Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauza Ananda, NIM 22080038, Prodi D3 Pertambangan, dosen pengampu Bapak Riko Mayudi STMT. Garis kontur atau disebut dengan garis tracer, garis tinggi atau garis tinggi horizontal adalah garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah. Garis kontur umumnya digunakan pada peta topografi yang merupakan peta khusus untuk menyajikan informasi mengenai ketinggian dan bentuk rupa bumi. Pada peta batimetri, garis ini digantikan dengan garis isobat, yaitu garis yang menunjukkan lokasi-lokasi dengan keadaan yang sama. Peta kontur atau disebut dengan peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi dengan menggunakan garis kontur elevasi. Fungsi peta topografi antara lain: 1. Dengan garis-garis kontur yang ada di permukaan peta, kamu bisa melihat perbedaan ketinggian permukaan dan juga kontur tanah di suatu wilayah. 2. Peta topografi memperlihatkan kontur di wilayah seperti ketinggian kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. 3. Peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak antar pemukiman penduduk, rute jalan, keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan sebagainya. Metode polar. Metode polar adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengambil data jarak, sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan bantuan leveling yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan luasan dari bidang tanah tersebut. Metode ini paling banyak digunakan dalam praktek, terutama untuk pengukuran bidang tanah atau detail yang cukup luas ataupun detail yang tidak beraturan bentuknya. Sesuai dengan alat yang digunakan dalam menentukan titik dengan metode polar dapat dilakukan dengan cara pengukuran azimut dan jarak. Area studi. Universitas Negeri Padang yang biasa dikenal dengan UNP adalah kampus yang terletak di Kota Padang, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar. UNP terdiri dari kampus utama dan beberapa kampus cabang lainnya. UNP terletak yang memiliki batasan wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, barat berbatasan dengan Selat Mentawai, timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Data praktikumnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita akan masuk kepada pengolahan data. Untuk mencari benang tengah, rumusnya benang atas tambah benang bawah per 2. Misalnya kita ambil data salah satunya, sama dengan untuk mencari benang tengah sama dengan 1,752 tambah 0,938 per 2, sama dengan, berarti benang tengahnya sama dengan 1,345. Untuk mengukur jarak, rumusnya benang atas kurang benang bawah kali 100. Kita ambil salah satu data praktikum tadi. Jarak sama dengan 1,752 kurang 0,938 kali 100. Jaraknya sama dengan 81,4 meter. Untuk mencari beda tinggi, rumusnya tinggi alat kurang benang tengah. Kita ambil salah satu data praktikum yang tadi. Tinggi alat sama dengan 1,45 kurang benang tengah sama dengan 1,345. Jadi beda tingginya sama dengan 0,105. Untuk mencari X sama dengan jarak kali sin tambah koordinat X. Dan jarak sama dengan 58 kali 0,121869 tambah koordinat X 180,2639891.
Jadi X-nya sama dengan 187,3324. Untuk mencari Y, rumusnya jarak kali cos tambah koordinat Y. Jaraknya sama dengan 58 kali min 0,992555 tambah 284,480831. Berarti Y-nya sama dengan 226,9132. Untuk mencari Z-nya menggunakan rumus koordinat Z tambah beda tinggi. Kita ambil salah satu data praktikum tadi. Koordinat Z sama dengan 38,323 tambah beda tinggi sama dengan 0,355 sama dengan Z sama dengan 38,678. Untuk menghitung luas dan volume menggunakan aplikasi Surveyor. Berikut volumenya. Ini volume, ini luas area. Berikut adalah volumenya. Ini luas areanya. Berikut peta kontur yang saya buat menggunakan aplikasi Surveyor. Jadi kesimpulannya adalah pengukuran metode polar adalah suatu metode untuk menentukan koordinat suatu titik yang memerlukan sudut dan jarak sebagai datanya. 2. Menggunakan metode polar ini memiliki hasil yang akurasi karena pengukuran dilakukan secara langsung oleh pengamat di tempat yang akan dipetakan. Yang ketiga, titik koordinat X, Y, dan Z berperan dalam membuat peta kontur dan titik koordinat yang didapatkan dari pengukuran metode polar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.